Jadi memang namanya aja judulnya obstetri ginekologi gitu ya. Jadi obstetri itu untuk kehamilan dan ginekologi itu kan untuk organ-organ kewanitaan. Ya beberapa memang ada peningkatan dari keluhan dari pasien terkait dengan organ kewanitaannya. Jadi memang harus karena cukup banyak juga yang miskomunikasi. Jadi namanya vaksin itu hanya mengcover dua tipe yang saya bilang tadi ya, 16, 18. Mungkin ada beberapa yang 4 tipe vaksin. 4 tipe virus ya. Tapi seperti yang saya bilang, virus HPV itu banyak, ada ratusan ya. Mungkin jenengan akan terlindungi setelah vaksin, akan terlindungi dari yang virus 16 dan 18. Tapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa jenengan terinfeksi virus yang tipe yang lain. 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan ya sahabat. Kita akan menghadirkan informasi dan juga edukasi untuk Anda seputar kesehatan di perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya sahabat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini juga bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Dan Anda juga bisa stay tune melalui streamingnya Merkuri di www.merkurifm.id ataupun juga di aplikasi On Air, sahabat. Di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda, sahabat. Dan saya juga tidak sendiri di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, karena ada yang selalu menemani saya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, ada Ellen Pratiwi. Ya, apa kabar Yanti? Alhamdulillah. Senang sekali kita ketemu lagi hari ini membahas tema-tema kesehatan yang tentu saja terkait dengan memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan informasi yang benar, gitu, dan bukan hoax ya. Karena kita akan menghadirkan narasumber yang sudah ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya untuk setiap pekannya. Dan kali ini yang kebagian mendapatkan arisan adalah kocokannya tepat didapatkan oleh Dokter Herlangga Pramaditya SPOG. Selamat datang dokter. Ini panggilnya Dokter Herlangga. Herlangga, baik. Terima kasih ini kesempatan pertama kesini ya dok ya. Salam kenal, saya Ellen, Yanti, dan juga ada Mbak Nila. Oke. Di operator. Baik. Nah, untuk pemeriksaan, temanya adalah pemeriksaan HPV sebagai screening kanker serviks. Wah, ini kalau kita kemarin-kemarin kanker serviks sih pernah gitu ya, Yanti ya, untuk membahas karena kan pencegahan atau juga macam-macam. Nah, ini ternyata ada lagi nih pakai pemeriksaan HPV yang kita juga mesti tahu nih ya. Penyebab utamanya dari kanker serviks gitu. Nah, gimana sih cara pemeriksaan HPV ini? Kayaknya itu yang akan kita bahas. Kalau yang mau telepon boleh ya? Boleh. Anda bisa bergabung sahabat bersama kami di perjalanan Rumah Sehat di line telepon di 5620096 atau melalui WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300906 ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung saja. Betul. Bagaimana saat ini kabarnya dok untuk pasien-pasien kehamilan saat ini? Kehamilan masih aman-aman aja, walaupun Aman-aman, ini COVID agak naik lagi nih ya kayaknya ya. Gangguan pada wanita misalnya apa keluhannya sekarang ini dok? Apakah naik trennya atau bagaimana kasus-kasus untuk masalah kewanitaan saat ini dok? Selain kehamilan dok? Oh ya, jadi memang namanya aja judulnya obstetri ginekologi gitu ya. Jadi obstetri itu untuk kehamilan dan ginekologi itu kan untuk organ-organ kewanitaan. Ya beberapa memang ada peningkatan dari keluhan dari pasien terkait dengan organ kewanitaannya. Jadi memang harus ada semacam edukasi lebih gitu. Kalau setiap saya praktek itu pertanyaannya itu bisa panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi follow aja. Sedetil itu ya dok? Iya, apalagi konsultasi lebih lama ya dok? Iya. Apalagi mungkin pasien-pasien kita sekarang kan sudah melek gadget ya. Jadi udah baca-baca sebelum ke dokter kandungan atau sebelum ke dokter itu kadang sudah buka istilahnya itu, kalau istilah kerennya itu buka mbah Google gitu ya. Semua kan ada di Google. Jadi kadang loh kok ibu tahu ya. Jadi alhamdulillah tuh sebenarnya sudah cukup melek gitu ya. Maaf dengan informasi gitu. Tinggal kebenarannya ini benar nggak sih dok, dikonfirmasikan kepada ahlinya gitu ya. Keberanian untuk periksa. Ya.
itu Ini juga tahu- kunci penting itu tahu Mbak aja Yanti. tapi Betul, nggak berangkat. betul, Mbak Yanti. Nah, itu banyak Setuju, gitu. setuju sekali. Iya. Oke, kita kembali ke tema utama kanker Ya. serviks. Mungkin kita menyamakan persepsi supaya sama nih. Mungkin orang bisa memikir kanker serviks itu apa gitu ya. Jadi kita di awal nih kita harus menyamakan dulu sebelum kita membahas lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan kanker serviks, dokter? Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas undangannya dari Radio Mercury, Mbak Yanti dan Mbak Ellen. Jadi yang namanya kanker serviks itu kita harus tahu dulu rahim ya, rahim perempuan itu ada yang namanya badan rahim dan ada yang namanya leher rahim atau mulut rahim. Jadi kalau kita ngomong serviks itu berarti dia mulut rahim atau leher rahimnya. Ya, di mana itu letaknya itu secara awam kalau saya bilang ke pasien itu di liang vagina atau liang kemaluan. Jadi bukan di dalam perut. Ya, jadi itu dulu, itu yang serviks dulu. Yang kedua itu adalah kanker. Ya, jadi ini soalnya sering sekali pertanyaan-pertanyaan dari pasien itu, dok, bedanya tumor sama kanker itu apa? Ya. Jadi yang dimaksud dengan tumor itu adalah benjolan yang muncul di tubuh kita yang sebelumnya tidak ada. Ya. Kalau hidung itu kan tonjolan ya, itu berarti bukan tumor ya. Istilahnya kalau saya boleh bilang jerawat itu tumor. Ya. Karena benjolan. Karena benjolan yang sebelumnya mungkin tidak ada. Ya. Tahi lalat itu tumor. Ya, karena mungkin saya punya tahi lalat di pipi tapi Mbak Ellen dan Mbak Yanti nggak punya gitu ya. Jadi itu tumor. Nah, tumor itu nanti dibagi dua lagi, tumor jinak atau tumor ganas atau kanker. Lah, kanker itu ya yang tumor ganas itu tadi. Ya, jadi memang itu harus disamakan dulu persepsinya dengan pasien dan masyarakat. Nah, kalau kanker serviks sendiri itu berarti ada ya, jadi kanker serviks itu berarti ada tumor ganas di mulut rahim atau leher rahim dari seorang perempuan. Ya. Nah, penyebabnya Ya, Nah, yang itu. biasa siapakah yang ditanyakan membuat penyebabnya apa ya, gara-gara Dok? ini, gitu ya. Betul, ya, biang Kok bisa keladinya ke situ dia. itu Iya. ya. Iya. Jadi kalau ditanya penyebab kanker serviks itu menurut saya kanker serviks itu juga mungkin salah satu-satunya kanker yang saya berani bilang bilang ke pasien itu saya tahu penyebabnya. Tuh ya, karena kalau kita ngomong kanker yang lain itu kadang masih terlalu luas lah ilmunya, itu masih banyak tanda tanyanya. Tapi kalau kanker serviks saya berani bilang penyebabnya 99%, bahkan saya berani bilang 99% itu adalah virus HPV atau human papilloma virus. Ya. Jadi kalau perempuan itu terinfeksi virus HPV itu dia punya, bukan pasti ya. Lah ini juga ada semacam mispersepsi ya. Bukan berarti kalau saya sudah terinfeksi HPV saya pasti akan terkena kanker serviks, itu enggak. Tapi mungkin dibandingkan perempuan lain, perempuan ini punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker serviks kalau dia terinfeksi virus HPV. Nah, itu kan katanya kan jauh-jauh hari itu bisa dicegah atau juga sebenarnya prosesnya lama sebelum Ya. menjadi kanker itu Betul, ya, Dok, betul, ya. betul. Boleh tahu ini bagaimana ini ya. Kita Ya. kan mungkin kalau nggak ada gejala-gejala kan nggak periksa Iya, biasanya. gejala awalnya biasanya apa sebelum Ya. sebelum ke ini sudah serviks lanjut dan lain Betul, sebagainya gitu, betul, Dok. betul. Gejala awal yang biasanya perempuan terutamanya ini harus ini sudah harus Waspada mulai ya, periksa. seperti Betul, periksa gitu. betul. Apa sih, Dok? Jadi gini, pada dasarnya itu sel normal dari kanker menuju kanker itu sel normal terinfeksi HPV terus, dan terinfeksinya itu persisten ya. Maksudnya persisten itu bukan berarti hanya satu kali infeksi. Ya, jadi yang dimaksud, jadi itu tadi yang saya bilang, bukan berarti kalau pasien ini terinfeksi HPV dia terus harus takut gitu, enggak. Tapi persisten, yang dimaksud persisten itu berarti berkali-kali. Jadi misalnya hari ini terinfeksi misalnya ya, terus 1 bulan lagi terinfeksi, 2 minggu lagi terinfeksi, 3 bulan lagi terinfeksi. Lah, terinfeksi seperti itulah, terpapar bolak-balik itu yang dia bisa menjadi suatu kanker serviks. Nah, terus, itu tadi sehingga, loh dok, pencegahannya gimana biar saya nggak terkena infeksi yang berulang-ulang? Vaksin. Itu kunci pertama ya, vaksin. Jadi pencegahan primer atau pencegahan utama itu adalah
vaksin. Nah, andai kata serviks ini terinfeksi HPV, dia untuk menjadi kanker itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Lama kan? Iya. Lama sekali. Ya, di mana di tengah-tengah itu ada yang namanya prakanker. Nah, sehingga lagi-lagi saya berani bilang bahwa kanker serviks ini berarti bisa dicegah, Dok. Saya berani bilang bisa. Kanker serviks itu sangat-sangat bisa dicegah karena prosesnya lama sekali. 10-15 tahun itu kita punya kesempatan untuk melakukan suatu pemeriksaan. Ya, seperti yang Mbak Yanti bilang tadi, asal mau dan asal berani. Karena ternyata beberapa itu tanda kutip itu masalahnya di situ. Ya, mungkin yang saya tambahkan lagi memang karena untuk lesi prakanker sendiri aja yang saya bilang itu memang 99% nggak ada keluhan, Mbak. Ya, itu tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan guru saya pernah bilang ada studi itu mengatakan even untuk yang kanker serviks yang stadium 1 itu kadang pasien juga nggak ada keluhan. Ya, lah itulah mungkin berarti memang harus dicari ya, Dok. Itu sebelum kita ketahuannya lebih dicari, kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak Guri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Sumarwito. Iya, yang saya tanyakan kanker serviks itu sing nulari sapa? HIV lah itu kan ya. Sing nulari sapa? Apa karena suaminya sering jajan ke perempuan lain jadi nular ning bojone? Iya toh? Bisa loh ya itu menurut saya. Terus begini, saya punya kasus di RT saya di Sidokare. Itu waktu sudah lama tapi zamannya bupatinya Pak Win Hendarso. Itu kan di RT saya itu manggil puskesmas dikasih untuk pencegahan kan, di pencegahan dikasih apa itu dari puskesmasnya itu. Tapi setelah kan gratis itu karena yang melalui bupatinya. Setelah itu istri saya sama tetangga-tetangga lain itu kok gatel, gitu. Kok gatel itu terus saya telepon sama Pak Win karena itu Pak Win Hendarso itu teman saya sekolah SMP 6 Surabaya dulu. Ini apa ini kok mari dikira puskesmas itu. Terus Win itu telepon kepala dinasnya marah-marah Win itu. Terus kepala pusat dimarah-marah terus dia datengin lagi karena katanya itu alatnya itu dipakai berulang-ulang, jadi tidak dibersihkan dulu dipakai orang lain gitu. Nah itu apa benar gitu bisa gatel. Jadi bukan bisa terus diulang lagi dan minta maaf si kepala dinasnya itu sampai datang ke tempat RT saya itu. Jadi aku kan harus hati-hati kalau yang ada apa karena nggak bayar itu ya terus digitukan ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kasuistis ya, Dok. nah, Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, kanker serviks ini siapa yang menularkan? masuk ke dalam Ya, HPV-nya Ya, ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kanker serviks ini penyebabnya kan ada infeksi virus HPV ya, di mana memang pada dasarnya 95% penularannya atau infeksinya itu memang dari hubungan seksual. Ya. Jadi jangan diartikan kalau hubungan seksual berarti iki sing lanang apa sing wedok. Nah, itu maksudnya itu jangan sampai berpikir ke arah sana. Jadi, itu nanti jadinya malah susah nanti ya. Dowo istilahnya dowo urusan gitu. Ya. Menimbulkan Jadi kita nggak bisa bilang kalau itu terinfeksinya dari mana, dari yang laki-laki atau dari yang perempuan. Tapi intinya memang penularannya memang dari hubungan seksual. Saya kalau ada pasien tanya seperti Bapak gini, saya selalu bilang gini, Pak, nggak usah atau Bu, nggak usah, maaf nggak usah mikirnya macam-macam. Ya, kasarannya istri saya, yaitu bisa suatu saat ya mungkin bisa terinfeksi HPV gitu ya. Jadi
Jadi bukan berarti terus kalau yang ini karena laki-lakinya suka jajan atau apa ya. Tapi memang harus diakui resikonya memang akan lebih tinggi pada yang suka gonta-ganti pasangan atau kasarnya menurut istilahnya Bapak tadi adalah suka jajan itu ya, memang itu resikonya memang jadi akan lebih tinggi sekitar mungkin 2-3 kali lipat ya. Jadi yang penting itu adalah infeksinya adalah hubungan seksual. Jadi memang makanya beberapa itu dikatakan kan, kalau kapan sih dok saya ini harus screening atau harus tes pap smear atau HPV. Zaman dulu itu jawabannya adalah 3 tahun setelah menikah. Ya maaf ini kalau saya membuat statement ini nanti ada bermasalah, maaf. Zaman dulu tuh ngomongnya 3 tahun setelah menikah. Ya tapi sekarang itu saya lebih menggunakan statement 3 tahun setelah kontak hubungan seksual. Sebaiknya seorang perempuan disarankan untuk pap smear dan kalau memang bisa memungkinkan HPV test. Ya, jadi patokannya 3 tahun ya, 3 tahun setelah hubungan seksual. Ya, gitu. Bisa jadi kan sebelum itu mungkin sudah. Iya, mohon maaf ya itu karena memang juga harus disadari itu memang sudah harus dihitung. Iya. Pertama itulah yang akhirnya. Iya, betul. Ini pertanyaan kedua tadi. Ada misalnya pencegahan bersama di sebuah RT-nya Pak Sumarwito, pencegahannya tuh gratis, mungkin pap smear atau apa gitu ya. Kenapa itu? Nah setelahnya terjadi gatal. Harusnya kan alatnya digunakan berulang apa benar? Mungkin ini agak lama mungkin ya kejadian. Iya, jadi tapi memang gini ya Pak, prinsipnya adalah ya maaf bukan berarti terus gratis terus gini ya. Rasanya kok enggak lah ya. Rasanya enggak, karena pasti dalam sebuah kegiatan seperti itu kita sudah ada yang namanya persiapan. Ya, tapi memang untuk beberapa kegiatan seperti itu kadang itu peserta yang ikut itu kan memang cukup banyak ya. Kadang betul disiapkan peralatan untuk sekian orang, tapi ternyata antusiasmenya sangat tinggi ya, dimana mungkin kita hanya nyiapkan 50-100, ternyata yang datang bisa lebih dari itulah. Itu tapi memang kita sudah punya yang namanya SOP sendiri, jadi tanda kutip tidak yang pasti sudah dibersihkan ya, yang pasti sudah bersihkan. Kita punya cairan sendiri namanya DTT atau desinfeksi tingkat tinggi ya. Jadi misalnya memang ada masih ada pasien atau ada masyarakat yang ingin periksa, tapi mungkin itu pasti sudah dilakukan desinfeksi tingkat tinggi sendiri ya. Dan itu memang beberapa kasus juga tidak ada masalah ya. Jadi memang yang pasti sudah bersih ya, nggak mungkin suatu alat yang tidak bersih itu harus akan digunakan lagi ya. Dan memang beberapa alat memang mungkin dimaksud kayak spekulum itu memang reuse ya, memang itu memang bisa digunakan ulang asal sudah dilakukan desinfeksi sebelumnya, atau biasanya kita sebutnya pakai cairan DTT gitu ya, desinfeksi tingkat tinggi. Ya gitu Pak, semoga jawabannya memuaskan. Nggak selalu gratis itu beresiko. Makanya perlunya registrasi terlebih dahulu, reservasi itu penting karena untuk juga mempersiapkan peralatan itu. Mudah-mudahan nggak kejadian lagi Pak, itu hanya sekali saja. Amin. Nah kita tadi Dokter Herlangga juga mengatakan screening sudah mulai dilakukan jauh-jauh. Nah apa saja screening yang bisa dilakukan, kemudian tahapannya apa nih dok yang harus, apalagi kalau punya riwayat keluarga dan lain sebagainya, kapan harus sudah mulai melakukan screening dok? Ya jadi ini juga pertanyaan yang yang sering ditanyakan gitu ya. Jadi intinya adalah sejak kapan sih dok saya harus screening ya? Kalau kita mengacu pada WHO atau Asosiasi Kanker Ginekologi Dunia, itu dikatakan setelah usia 21 tahun atau 25 tahun itu sudah harus dimulai ya, baik pada perempuan yang sudah seksual aktif atau belum ya. Itu kalau kita mengacu pada WHO ya. Cuman memang rasanya kalau dilakukan di Indonesia itu rasanya agak sulit gitu ya, karena kan kalau melakukan screening itu kan pap smear atau HPV itu kan kita harus memasukkan spekulum ke liang vagina ya. Jadi
rasanya nggak mungkin kalau dilakukan di Indonesia di mana misalnya pasiennya belum menikah. Jadi atau masih nona. Jadi memang untuk biasanya untuk saat ini di Indonesia yang bisa kita sarankan adalah yaitu tadi 3 tahun setelah hubungan seksual silakan panjenengan semuanya memulai untuk screening dari kanker serviks. Gitu Mbak. Nah ini untuk yang pemeriksaan HPV ini apa ini dok? Tesnya atau bagaimana ini? Ya jadi gini. Memang untuk pemeriksaan screening kanker serviks ini kan bisa pap smear ya atau IVA ya atau HPV ya. HPV ini dan atau ya. Jadi salah satu boleh. Kadang kita pasti juga kadang memeriksakan dua-duanya. Ya. Jadi dalam satu kali pemeriksaan itu kita bisa mendapatkan 2 sampel. Ya, jadi dalam satu kali pemeriksaan kita dapatkan 2 sampel. Nanti sampelnya dibagi 2, satu untuk pap smear, satu untuk mengecek apakah ada infeksi HPV dari serviks dari panjenengan gitu. Jadi yang diambil itu istilahnya lendir serviks. Jadi pasien membuka celananya, membuka roknya dan celana dalamnya duduk berbaring dengan posisi tertentu ya seperti persalinan. Terus nanti dimasukkan alat namanya spekulum untuk membuka vaginanya supaya serviksnya kelihatan. Terus kita ambil dengan beras sikat khusus atau spatula gitu, kita ambil lendirnya. Itu nanti diperiksakan untuk pap smear dan HPV DNA istilahnya. Nah itu ketahuannya cepat atau butuh waktu lama biasanya dok? Biasanya rata-rata 2-3 hari sudah ada hasilnya. Ya maksimal 1 minggu biasanya. Tergantung dari laborat masing-masing. Tapi ada di setiap kota besar tuh ada nggak, harus dikirim ke Jakarta dulu atau kemana dulu? Enggak ya? Enggak, sudah bisa di kota-kota besar memang saat ini sudah bisa. Di beberapa rumah sakit mungkin bisa. Dan kalau untuk lab-lab itu mungkin ya tertentu ya, saya mungkin bilang ya yang lab-lab besar gitu sudah bisa. Ya tergantung panjenengan langganannya di mana. Kalau misalnya Mbak Yanti di yang lab yang kubu kuning silakan. Ya. Kalau misalnya Mbak Ellen di lab yang kubu merah ya monggo saya manut. Peralatannya sama ya Mas? Ya sama. Itu pakai beras itu kenapa? Lebih efektif kah atau dibanding dengan spatula itu dok? Oh sama kok sebenarnya. Mau pakai beras, mau pakai spatula nggak ada masalah. Ya jadi itu tergantung dari ya kasarnya kalau saya bilang tergantung dari merek dari alat yang dipakai. Itu sama aja. Itu nanti ditaruh di kayak kaca gitu kan dok ya? Betul. Jadi istilahnya ada yang namanya kan berbasis, ada pap smear itu sebenarnya juga ada 2, yang konvensional sama yang berbasis cairan. Ya, yang konvensional itu biasanya nanti dioleskan di kaca. Tapi kalau yang berbasis cairan itu biasanya nanti sikatnya itu dicelupkan di air, terus bukan air, di tabung yang sudah ada airnya, terus tabungnya ini dikirim. Ya, bedanya adalah memang kalau dibandingkan yang konvensional itu yang berbasis cairan itu dia lebih akurat. Kenapa? Karena misalnya kita nyikat ya, pakai beras ya atau sikat ya, dioleskan ke kaca, itu sikatnya ini akan kita buang, sehingga mungkin ada sel-sel yang terbuang. Sisa. Nah, sel-sel yang ada di sikatnya itu mungkin akan terbuang. Tapi kalau berbasis cairan itu sikatnya itu dimasukkan ke tabung isi air, terus kita patahkan, jadi sikatnya itu masih di dalam, jadi lebih akurat. Jadi sel yang diambil tidak lebih ada banyak. Yang kebuang betul, gitu ya? tidak ada yang terbuang ya. Jadi untuk pemeriksaan dokter yang meriksa itu juga akan lebih detail, lebih enak. Apakah jumlah ininya katanya dulu kan kalau HPV itu kan banyak tipe-tipenya itu loh dok? Betul ya, betul. Siap. HPV itu kalau ditanya dok, virus HPV itu apa sih dok? Ada kok, ada nomor-nomornya itu nomor apa itu. Jadi kita memang istilahnya ada strain virus ya. Jadi HPV itu jenisnya itu sama kayak COVID gitu ya. Mungkin ada yang alpha, delta. Terus HPV itu bisa 100 lebih. Ya, 100 lebih, ratusan ya. Tapi tidak semuanya itu adalah tipe yang resiko tinggi untuk mengakibatkan kanker serviks ya. Yang resiko tinggi yang 95% menyebabkan kanker serviks itu adalah 16 dan 18. Ya. 16 dan 18 itu yang resiko tinggi ya. Sehingga nanti kalau panjenengan tes HPV di laborat misalnya kubu kuning gitu nanti akan
ada misalnya infeksi virus HPV positif itu jangan langsung seperti kayak dunia runtuh kiamat gitu ya. Nah, ya itu pun nanti itu akan ada biasanya akan ada Strain penjelasan ini yang tipe yang berapa, istilahnya yang resiko tinggi atau resiko rendah gitu. Jadi jangan langsung panik, waduh gitu. Oh gitu, jadi itu Iya. nanti bisa ketahuan ya dok ya, yang Iya, ini bisa. kalau misalnya yang aktif itu yang nomor lain berarti ya nggak Penanganannya terlalu lain bahaya juga gitu ya. maksudnya dok ya. Mungkin bisa dibilang gitu, tapi mungkin ya itu tadi awareness-nya nanti harus lebih tinggi gitu. Karena sudah ada Betul, virus, loh ada virus sudah lah. ada virus. Jadi harus lah. Mungkin kan gini, kalau HPV itu kan kalau misalnya nanti HPV itu hasilnya negatif ya, mungkin perbedaan sama pap smear. Kalau pap smear itu jenengan mungkin harus setahun 2 tahun ya diulang ya. Untuk di Indonesia kita masih pakai setahun ya. Tapi kalau HPV itu enaknya tanda kutip keuntungannya itu memang ada untung ruginya ya. Ya yang pasti istilahnya wong Jawa itu ono rupa ya ono rego gitu ya. Jadi kalau HPV itu mungkin lebih mahal mungkin. Tapi kalau emang hasilnya negatif, panjenengan tuh ngulangnya itu 5 tahun. Gitu. Betul, iya. Saya mungkin kalau dihitung-hitung itu mungkin kalau hitung-hitung ya Bisa apalagi pakai plastik itu bertahun-tahun. betul itu Ya. malah lebih murah kadang-kadang itu. Menarik juga nih kayaknya. Betul, ya, Jadi lebih bisa murah. dimulai 5 tahun kalau misalnya sekali. ada rezeki ya. Betul, Bisa pada ya. perempuan. Ini untuk usia berapa biasanya yang Untuk atau HPV? disarankan yang HPV test ini? Sama. Oh, sama, Mbak. seperti Jadi yang intinya lain-lain ya? sama. Pada dasarnya seperti 21 atau 25 sudah mulai diboleh baik seksual aktif maupun belum. Ya, tapi kalau di Indonesia ya mungkin kita masih pakai statement 3 tahun 3 setelah tahun hubungan seksual ya, monggo. Yang juga banyak ditanyakan ini kan kita membahas HPV yang banyak melakukan screening adalah perempuan. Ini bisa Oh, juga iya, dilakukan betul. untuk laki-laki nggak sih dok? Gimana, ada Screening cairan mana ini yang mau diambil? betul. Bagaimana betul, sih betul, untuk betul. yang laki-laki ini melakukan screening HPV? Ya. Mengetahui ada HPV atau Betul. tidak? Gimana dok? Ya, jadi memang untuk saat ini baik di Indonesia apalagi dunia ya kita mengacu yang mungkin pada WHO itu belum ada tes khusus untuk HPV pada laki-laki. Ya, jadi mungkin gini, mungkin virus HPV pada laki-laki itu mungkin juga sama banyaknya. Ya, tapi kenapa kok tidak dijadikan suatu kegiatan pemeriksaan yang rutin itu karena memang jarang yang menimbulkan gejala pada laki-laki dan menimbulkan permasalahan kesehatan yang serius. Ya, berbeda sama perempuan. Kalau perempuan terkena virus HPV apalagi pada serviks itu kan bisa jadi kanker serviks. Tapi kalau di laki-laki itu enggak ada. Ya enggak ada. Nah, tapi ya dilala saya ngomong kok ya jenengan ini punya indera keenam mungkin ya. Saya pernah ditanya kayak gini sama pasien saya. Ya, terus yang ngomong gini nih yang perempuan tuh istrinya bilang, "Loh berarti kan enggak adil, Dok." Loh, kenapa enggak adil? Nah kalau suami saya positif kan saya nggak mau, tanda kutip maaf saya kan nggak mau hubungan seksual dulu, suami saya harus menyembuh lah itu jadi tapi memang sama ini nggak ada rutin untuk pemeriksaan HPV pada laki-laki, memang tidak ada pemeriksaannya juga yang dioles yang diambil lendirnya juga apa sambelnya apa itu juga nggak ada karena periksa darah pun juga tidak bisa mendeteksi virus HPV. Karena pada dasarnya infeksi virus HPV itu adalah harus ada kontak kulit atau kontak mukosa gitu ya atau selaput lendir atau apa gitu ya. Berbeda sama kayak kalau COVID itu kan penyebarannya dari droplet ya atau dari nafas ini udara. Kalau HPV itu harus ada kontak kulit, istilahnya itu gitu. Baru akan bisa terinfeksi. Nah, tapi kan HPV bisa menyebabkan penyakit pada laki-laki juga ya dok? Betul, iya betul, ya kayak kutil, ya betul, iya kutil kelamin itu juga bisa. Dicegah kali dok ya Pencegahannya. Pencegahannya kan suntik itu apa? Vaksin. Ya. Betul, Itu vaksin kalau itu HPV. Bisa. Kalau laki-laki kalau mau vaksin HPV bisa. Ya boleh. Bahkan di beberapa negara itu kalau saya tidak salah ya Australia itu usia sekolah itu 11 tahun itu laki-laki perempuan divaksin. Oh, kalau kita baru perempuan aja Kalau kita kayaknya. perempuan aja. Ya, kalau kita di Indonesia perempuan aja. Mau divaksin aja sudah alhamdulillah. Gitu ya. Jadi Maaf kalau vaksin kasarnya. secara mandiri berarti ya. Iya. Oh, baik, Ya. baik, baik. Kalau laki-laki
di beberapa negara sudah diakomodasi oleh pemerintah, alhamdulillahnya gitu. Yang mudah-mudahan nanti menyusul ya. Nah, di Indonesia juga sama Amin, gitu ya. dong. Ini soalnya masih tinggi ya dok ya. Aduh, masih tinggi sekali ya. Nah, sahabat kita perbincangan memang harus jeda terlebih dahulu ya, meskipun seru dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Herlangga Pramaditya SPUG, sahabat, berkaitan dengan tema pemeriksaan HPV sebagai screening kanker serviks di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 3 Agustus 2022 bersama dengan Dr. Herlangga Pramaditya SPUG, sahabat, dengan tema pemeriksaan HPV sebagai screening kanker serviks. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, sahabat. Sudah ada dari Ibu Wulandari. Dok, apakah mungkin orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual itu terkena serviks? Mungkin nggak sih? Enggak. Pertanyaannya, jawabannya jadi gini, seperti yang saya bilang, 95% kan memang dari aktivitas seksual ya. Infeksinya itu dari aktivitas seksual. Tapi ada juga yang ada pasien saya juga pernah dapat belum pernah hubungan seksual, masih nona, tapi dia kena kanker serviks. Itu ada. Nah, itu memang, tapi sampai saat ini jujur aja kita masih belum bisa menjelaskan kenapa kok yang 5% ini ini muncul kok pada yang belum berhubungan seksual, itu dari mana ya. Tapi ya itu tadi, harus ada kontak ya. Cuman ada teori yang dikatakan virus HPV itu bisa turun lewat dari ibu ke bayi, itu juga kadang bisa, tapi itu masih terlalu kecil sekali dan untuk kita istilahnya kita florkan, kita share itu kok masih terlalu, datanya masih terlalu rendah, jadi nanti malah tambah mikir macam-macam, jadi memang itu stres sendiri. Jadi tapi memang secara teori dan fakta di lapangan ada pasien kanker serviks padahal belum menikah, belum berhubungan seksual, tapi ya itu tadi, kalau misalnya ditanya kok bisa dok, itu ya 5%-nya itu yang kita masih bisa belum jawab, itu infeksinya dari mana, itu intinya gitu ya. Jadi ada kemungkinan Ibu Wulandari ya, karena ada angka 5% di situ. Nah, itu akan dicari tahu ketika nanti Ibu akan melakukan pemeriksaan baru ketahuan dari situ. Nah, ini dari pertanyaan dari Mbak Ratna, apakah wanita yang sudah divaksinasi HPV masih perlu untuk melakukan screening kanker serviks, dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat-sangat penting ya. Karena cukup banyak juga yang miskomunikasi. Jadi namanya vaksin itu hanya mengcover 2 tipe yang saya bilang tadi ya, 16, 18. Mungkin ada beberapa yang 4 tipe vaksin. 4 tipe virus ya. Tapi seperti yang saya bilang, virus HPV itu banyak, ada ratusan ya. Mungkin jenengan akan terlindungi setelah vaksin, akan terlindungi dari yang virus 16 dan 18. Tapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa jenengan terinfeksi virus yang tipe yang lain. Ya, jadi jawaban saya iya, walaupun sudah vaksin HPV harus tetap screening kanker serviks, entah itu mau pap smear atau HPV, silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi itu pengecekannya tetap dilakukan gitu, tapi kan lebih tahu infonya lebih jelas, lebih tenang ya kalau misalnya tahu negatif gitu. Nah, ini dari pertanyaan dari Iren, tadi disebutkan kutil kelamin juga merupakan disebabkan karena HPV. Nah, kutil kelamin banyak diderita oleh laki-laki. Bagaimana untuk melakukan screeningnya, dok, kalau tidak ada pemeriksaan? Betul. Nah, ini betul ya. Ya, mungkin ini yang kasarannya yang memang masih jadi perdebatan ya. Tidak ada screening untuk laki-laki ya. Tapi yang saya bisa bilang di sini adalah, maaf kasarannya, kalau saya mau melihat ada kelainan dari kelamin laki-laki itu tinggal dilihat, ya karena memang organnya di luar, ya karena organnya itu di luar ya. Jadi ya sudah, kita lihat langsung, oh iya maaf ada kutil, diobati, ya apapun itu, terlihat apapun betul, terlihat dengan mata telanjang itu terlihat, ya itu ada kutil, oh ya ada kutil, diobati, apapun itu penyebabnya diobati. Tapi kalau pada perempuan ini kan walaupun serviks itu tidak di dalam
perut gitu ya, tapi itu kan masih di dalam vagina. Jadi memang dan itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi memang harus ada screening yang bisa melihat lebih dalam dari mata telanjang pemeriksa. Kalau misalnya kutil kelamin ya sudah ada kutil obati. Langsung ketahuan. Tuh, kalau misalnya perempuan memang harus ada screening yang lebih dalam lagi. Posisinya di dalam. jadi Satu, nggak kelihatan. posisinya di dalam dan yang kita lihat itu virus HPV itu tidak terlihat oleh mata telanjang itu tadi. Perlu dengan Nah ini juga harus para perempuan ini harus berani untuk datang ya. Kadang Harus tuh kan berani. malu ya. Betul. Di kita itu Betul. budayanya malu untuk datang ke dokter untuk melakukan nanti dibuka-buka. screening. Nah, Ya. Tapi katanya ada ada solusi. cara nggak sih ya solusi untuk yang Iya, malu dok untuk jadi, melakukan screening? Kenapa kok WHO itu sudah mulai menyarankan HPV itu sebagai screening utama ya, bukan pasmir lagi. Itu karena memang pasien-pasien itu Bu, ayo ya pasmir 1 tahun sekali atau satu adalah nggak ada keluhan itu tadi, dan yang kedua adalah malu dok, saya itu risih kalau harus diperiksa, even sama dokter kandungan perempuan katakanlah kayak seperti itu Aja nggak nyaman ya. intuisi nggak nyaman dan sakit, mungkin beberapa orang sakit ya karena sakit itu kan subjektif dan itu ada yang namanya self collected Mbak. Jadi maksudnya apa? Jadi kita bisa periksa HPV itu, kita periksa, kita ambil sendiri cairannya di rumah atau Secara di mandiri mandiri kita sendiri yang melakukan, nanti kita kirimkan ke sampelnya itu ke laborat. Jadi bisa. Jadi kenapa kok ini menjadi suatu pemeriksaan yang sudah menjadi pemeriksaan utama karena terbukti dengan self collected ini di luar negeri itu ketaatan untuk melakukan screening itu lebih meningkat karena tidak harus datang ke vaskes. Diajarin dulu atau gimana ya? Ya, Atau pasti mudah sekali Ada caranya? panduannya atau Sebenarnya caranya sih simpel banget. Ya, caranya simpel banget. Nanti kita ada istilahnya ada berasnya itu, ada sikatnya itu kita masukkan ke vagina sampai istilahnya sedalam mungkin ya, senotok sendiri, notok sampai notok. Terus nanti kita masukkan di tabung cairan itu tadi. Dan nanti juga pasti akan dijelaskan sama pihak laborat mungkin ya, kalau di sini dari laborat akan dijelaskan pihak laborat, akan ditayangkan mungkin videonya lewat YouTube atau apa gitu, mereka sudah punya sendiri. Nanti kita tinggal pasiennya jenengan mengikuti di rumah ya, terus nanti dikirim. Dan ternyata menurut studi ada pertanyaan yang loh dok nanti ngambil sampelnya salah. Ya. Ternyata tidak, hasilnya pun yang diambil sama tenaga kesehatan dengan yang diambil sendiri itu sama. Ya, cukup akurat dan cukup tinggi. Jadi lendirnya memang bisa bisa terambil, bisa terambil. Betul ya. Mungkin ada ya ngapunten, mungkin kalau ada pasien-pasien yang atau masyarakat yang pernah keputihan terus dikasih obat lewat kayak peluru yang masuk itu hampir sama seperti itulah. Jadi dimasukkan ke vagina, kan obat pelurunya dimasukkan ke vagina sedalam mungkin lah, itu sama. Nanti sikatnya itu juga dimasukkan ke vagina sedalam mungkin, terus diputar terus dimasukkan ke ada tempat khusus sendiri itu tadi. Nah itu cara mendapatkannya harus resep atau gimana dok? Bisa beli di luar bebas atau lewat laboratorium? Kayaknya harus lewat maksudnya harus lewat fasilitas kesehatan ya, entah itu laborat atau rumah sakit tertentu misalnya ada, silakan terus nanti dikasih ya. Karena kan pasti kan harus kita periksakan dikirim lagi ke laborat itu. Betul. Jadi mesti koordinasi dengan laborat atau klinik atau rumah sakit terdekat. Betul. Ya sama kayak tes kit COVID, cuman tes ini dikembalikan lagi ke lab gitu. Iya, ya. kalau itu kan langsung hasilnya beda. Ya, karena hasilnya juga harus diperiksakan di mikroskop dan lain-lain. Nah, karena kan itu tadi self collected atau test kit untuk HPV atau screening. Nah, penyakit apa saja ya dok yang bisa diketahui dari tes tersebut, dari tes HPV ini? Oke, iya. Karena selain kanker serviks mungkin ada kutil kelamin, mungkin ada yang lain karena strain dari HPV ini kan banyak tadi dokter Erlangga bilang. Betul ya. Jadi intinya HPV ini memang intinya kan penyakit kutil ya. Maksudnya kan bisa menyebabkan penyakit kutil. Serviks itu kan juga awalnya kan juga pasti akan ada semacam kutil juga mungkin di serviksnya itu ya. Tapi ya mungkin karena kecil, nggak ada keluhan. Jadi
kita tidak bisa, pasien itu datang sudah keadaannya itu mungkin stadiumnya sudah stadium 3 gitu. Jadi ya kalau ditanya virus HPV ini menyebabkannya ya intinya adalah penyakit kutil, entah itu kutil di tangan, di kelamin perempuan, laki-laki, ya kalau perempuan itu mungkin juga bisa di serviks atau mungkin bahkan juga bisa di vagina atau di bibir kemaluan. Ya, karena pada dasarnya statement itu sudah ada bahwa virus HPV ini sebenarnya infeksi menular seksual. Karena 95% memang terinfeksinya karena kontak seksual. Ya, yang 5%-nya itu yang memang masih istilahnya masih jadi misteri kasarnya, kenapa kok saya nggak pernah hubungan seksual kok bisa kena itu ya. Itu yang 5%-nya yang mungkin mohon maaf sampai saat ini pun saya belum bisa menjawab ya, mungkin katanya gitu. Iya dok, ini mau tanya juga tadi berkaitan dengan tes HPV yang dilakukan secara mandiri itu ada misalnya kayak kalau kita mau pap smear kan ada pantangannya jangan berhubungan dulu 2 hari gitu, terus saya tidak sedang menstruasi misalnya begitu, gimana dok? Betul ya. Jadi pada dasarnya sama kayak pemeriksaan pap smear, yaitu satu mungkin 2 kali 24 jam itu tidak melakukan hubungan seksual dulu, tidak saat menstruasi, ya itu yang utama. Tapi mungkin yang terkadang yang kita lupa itu bahwa ada beberapa yang juga bisa mengganggu hasil dari pemeriksaan pap smear dan HPV, yaitu kadang itu ada perempuan tuh yang melakukan istilahnya dowsing, ya. Dowsing itu kayak disemprot vaginanya pakai cairan pembersih, gitu-gitu itu. Nggak tahu lah kasarnya biar bersih, biar wangi atau apa gitu, itu juga tidak boleh. Jadi dihentikan dulu ya. Dan mungkin ada pas mungkin dia lagi keputihan dikasih dokter obat kayak peluru gitu, selesaikan dulu terapi itu. Setelah dikatakan selesai, baru mungkin 5-7 hari setelah pengobatan itu baru boleh kita melakukan pap smear. Dan yang terakhir ya mungkin ada beberapa kayak sekarang ini pemakaian tampon vagina untuk misalnya cup untuk supaya haid, itu juga itu harus nggak boleh. Jadi tidak boleh ada manipulasi dari vagina sebelum melakukan pap smear dan HPV. Jadi diistirahatkan dulu dari penggunaan cairan, betul, tampon dan aktivitasnya juga. Kadang itu ada yang cuci vagina yang dijual di apotek juga nggak boleh. Jadi intinya tidak ada manipulasi dari vagina dulu. Berpengaruh terhadap hasil nanti. Iya, itu akan sangat berpengaruh dari hasil. Jadi itu mesti diwaspadai. Jadi kalau beli dipastikan dulu, jangan langsung dipakai, dicek-cek udah beli mahal-mahal diistirahatkan 2 atau 3 hari nanti hasilnya nggak bagus, atau pap smear juga mesti diingat-ingat. Nanti malah tidak akurat. Buang-buang uang kan, nanti tes lagi gitu. Nanti hasilnya malah beberapa itu bisa dikatakan false positif. Jadi maksudnya itu dia positif, tertulisnya positif, tapi padahal ya mungkin karena ada manipulasi sebelumnya dari vagina tuh membuat hasilnya positif lah. Nanti jadi kayak stres dulu. Itu aja kesalahan teknis. Sebenarnya negatif beneran positif. Itu yang juga harus diingat-ingat ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, sebelum kita nantinya ke sesi yang terakhir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, kita sudah ada di sesi yang terakhir di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu kali ini di 3 Agustus 2022 dengan tema pemeriksaan HPV sebagai screening kanker serviks, karena memang ini sesuatu hal yang dekat dengan kita para perempuan ya, sehingga pertanyaan juga banyak secara pribadi. Kebetulan kita juga sangat tertarik dengan tema ini ya. Nah, kita konseling tadi Betul. Pertanyaan yang banyak disampaikan adalah apakah vaksin HPV itu diperlukan? Kemudian usia yang terbaik untuk melakukan vaksin itu usia berapa, Dok? Kalau misalnya saya baru dengar ini ya, gitu, apakah bisa sekarang juga saya melakukan vaksin? Silakan Dokter. Ya, terima kasih. Jadi vaksin HPV perlu ya. Kalau saya jelas perlu ya. Kasarnya anak saya perempuan 2 ya, nanti pasti akan saya vaksin juga ya, karena memang apalagi saya tahu bagaimana kanker serviks ini sangat-sangat menyeramkan ya. Jadi kalau ditanya usia terbaik, sebenarnya tidak ada usia khusus ya, tapi memang WHO sudah mengatakan
lebih di awal sudah divaksin itu memang lebih baik ya. Jadi makanya sekarang usia SD itu sekarang mungkin di Jakarta juga setahu saya, Surabaya beberapa juga sudah mulai melakukan vaksin HPV sejak SD ya. Jadi sejak usia muda pun sudah bisa dilakukan ya. Dan kalau pada yang usia di bawah 16 tahun itu vaksin HPV itu hanya pemberiannya hanya 2 kali. Kalau sudah 17 tahun ke atas itu dikatakan mungkin karena dia sudah menstruasi terus ya, jadi serviksnya itu sudah mulai berkembang itu disarankan 3 kali dosis ya. Terus misalnya dok saya umur 50 saya baru tahu, boleh? Ya boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena umur 50 pun juga apalagi maaf mungkin belum pernah screening yang teratur rutin itu ya tetap masih bisa ya. Karena saya pribadi pengalaman saya di Rumah Sakit Dr. Ramelan itu usia paling tua yang pernah saya dapatkan pertama kali terdiagnosis kanker serviks itu ada 76 tahun. Pada itu sangat-sangat, padahal secara teori aja bahkan virus HPV screening HPV itu hanya sampai 65 beberapa ya. Tapi ini umur 76 ya, tapi memang beliaunya ini tidak pernah melakukan screening ya. Jadi 76 tahun itu terinfeksi baru positif dia kanker serviks. Jadi umur 50 boleh? Ya boleh. Hanya saja syaratnya vaksin HPV adalah panjenengan sudah pap smear atau HPV dan hasilnya negatif atau normal. Tapi kalau misalnya HPV-nya positif atau pap smear-nya tidak normal, jangan vaksin dulu. Ya. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang, ada kanker serviks itu yang stadium awal sekali ya, itu terlihat seperti serviks normal ya. Jadi pastikan dulu serviks jenengan sehat, baru jenengan boleh vaksin ya. Karena kalau sudah kanker serviks ya sudah bukan vaksin lagi kan, vaksin kan pencegahan ya. Iya, berarti diobati berarti gitu ya. Betul. Iya. Dan ini untuk anak-anak itu apa namanya? Semisal usia 10 tahun sudah vaksin, 10 tahun apakah nanti dewasanya mau menikah gitu misalnya untuk ini gimana? berapa tahun untuk diulang kembali gitu ya? Kelamaan saya takutnya itu expired tuh dan. Ya, ini pertanyaan yang bagus dan juga banyak sekali ditanyakan sama pasien-pasien saya. Dosis hanya 2 kali di bawah 16 tahun dan tidak perlu ada dosis ulangan. Atau booster ya, nggak perlu. Beda sama pasien COVID ya. Jadi COVID sudah. Booster lagi sudah booster dok? Habis gini ada booster kan. Tapi kalau pada vaksin HPV tidak perlu diulang. Ya, tidak perlu diulang. Ini ada anekdot ya, salah satunya dari, bukan anekdot pas itu lucu-lucuan. Tidak perlu diulang. Ya, tapi boleh dok. Boleh, tidak ada yang ngelarang. Kalau panjenengan duitnya banyak, recehnya banyak, monggo diulang. Tapi ternyata tidak ada bukti signifikan untuk lebih baik. Istilahnya apakah ada perlindungan tambahan? Tidak ada. Untuk meningkatkan antibody gitu dok? Nggak ada. Ya, kalau untuk adem-adem mati, monggo. Kalau memang boleh, tapi tidak perlu. Vaksin lagi misalnya gitu ya. Boleh, tapi tidak perlu. Ternyata tidak perlu diulang sama, dan tidak ada peningkatan signifikan terkait fungsi perlindungan atau pencegahan. Ya. Nah, itu tadi kita udah bahas-bahas ya, lebih ke pencegahan dan juga bagaimana cara melakukan tes HPV. Banyak cara sekarang ya. Malah bisa self collected ya untuk HPV ini. Itu kuncinya itu menurut saya itu Mbak, self collected, karena ya itu tadi pasien tuh ragu, risih. Takut gitu. Nah sekarang sudah ada solusi nih. Takut juga, halo gitu ya. Iya. Banyak jalan kalau kita mau melakukan screening lebih dini. Biasanya saya tuh sama mesti cari barengan dok, jadi supaya nggak takut. Jadi bareng-bareng 3-4 ibu keluarga gitu. Ayo barengan, jadi kita sama-sama. Takutnya di sharing. Kalau sendirian tuh biasanya dredegnya lebih parah. Ya, siap. Mungkin gitu ya. Jadi silakan konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat. Anda mau melakukan pap smear yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang mau self collected tadi dengan membeli peralatan itu. Tapi tetap mesti dikirim ke lab yang terdekat. Ya, membelinya pun jangan sembarangan, harus di lab. Karena kan nggak bisa baca. Iya. Karena kan hasilnya itu dikirimkan kembali ke lab untuk diuji seperti itu. Ya, sudah tidak terasa 1 jam perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat ya. Di edisi Rabu 3 Agustus 2022, dan tipsnya nanti kita akan take video saja ya, jadi Anda nantikan lihat saja di tayangan ya. Oke, kalau gitu kita ucapkan terima kasih Dr. Herlangga Pramaditya yang sudah memberikan informasi
tentang aneka cara bagaimana untuk mengetahui screening kanker serviks, terutama ini lebih ditekankan kepada pemeriksaan HPV yang barangkali membuat perempuan bisa jadi lebih nyaman. Betul. Terima kasih ya dokter. Mudah-mudahan ini membangkitkan semangat dari para sahabat Mercury untuk ya deh aku jadwalin bulan depan mesti nyimpen duit sekali-sekali nggak beli baju. Bulan depan screening gitu ya. Beli kerudungnya ntar gitu ya. Beli kerudung aja kadang sekarang mahal-mahal kan dok. Ya, karena kesehatan lebih utama, sahabat, mencegah lebih baik. Itu skincare-nya berhenti dulu untuk kecantikan organ dalam dulu nih kayak Online shopnya yang sudah dicek check out itu. Sudah ada di keranjang dong. Sudah ada di keranjang, disimpan aja dulu. disimpan dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat bahwa dicegah dengan melakukan tes atau screening lebih awal. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari kanker serviks ya dok ya. Amin. Terima kasih. Dan sahabat, waktunya kita harus pamit dari perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di edisi 3 Agustus 2022. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Herlangga Pramaditya SPOG, dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini tentunya merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan juga informasi tentunya. Anda bisa menyaksikan kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Saya Andra Lestari dan juga saya Ellen Pratiwi. Terima kasih atas partisipasi Anda dan juga keikutsertaan Anda di program kesehatan ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan kita berjumpa kembali insya Allah pekan depan dalam Rumah Sehat Surabaya bersama Radio Mercury. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.